Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat ya teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, ini adalah episode keempat di mana saya mencoba menunjukkan betapa gampangnya OJK menyatakan prospektus perusahaan yang akan listing efektif. Dengan tagline OJK 3M, mengatur, mengawasi, dan melindungi, seharusnya OJK mempunyai Risk Acceptance Criteria (RAC) untuk melindungi investor retail dari semua emiten yang akan listing di papan manapun, baik papan utama, papan pengembangan, maupun papan akselerasi. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa OJK tidak mempunyai kompetensi? Ikutin sampai habis, jangan skip, dan tolong kasih komen ya. Sebelumnya saya reminder lagi mekanisme perusahaan yang akan IPO atau listing. Setelah calon emiten mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk listing, maka mengajukan prospektus awal kepada OJK dan BEI. Kemudian OJK melakukan evaluasi atas prospektus awal tersebut sebelum menyatakan efektif dan diizinkan untuk listing. OJK melakukan evaluasi mendalam atas proposal prospektus tersebut. OJK bisa melakukan mini expose dengan emiten, penjamin emisi, dan profesi penunjang lainnya. OJK juga akan melakukan site visit. Bahkan OJK dapat meminta data tambahan yang diperlukan sebelum menyatakan efektif dan mengizinkan calon emiten untuk melakukan publikasi. Kali ini saya akan sharing apakah OJK telah cukup melindungi teman-teman investor retail atas lolosnya prospektus PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem dengan kode FUTR. Mengapa saya tertarik untuk mengupas emiten ini? Karena setahu saya, penerima manfaat akhir atau PMA dari emiten FUTR ini merupakan aktivis anti korupsi, sehingga kinerja FUTR ke depan menarik untuk kita nanti. Apakah bisa menunjukkan pembuktian apakah tujuan listing FUTR baik atau buruk. Ada 4 hal yang saya cermati dalam prospektus ini. Yang pertama, perubahan laporan keuangan menjelang listing. Karena bukan pada papan utama, calon emiten hanya menyampaikan laporan keuangan di tahun 2021 dan Agustus 2022 dengan kondisi posisi penjualan mengalami peningkatan. Pada 2021, penjualan hanya sebesar 1,5 miliar dan pada Agustus 2022 meningkat menjadi 19,8 miliar. Dengan demikian, peningkatan penjualan mencapai 17 kali. Lalu labanya pada 2021 sebesar 0,9 miliar dan pada Agustus 2022 menjadi 8,7 miliar. Laba mengalami peningkatan sebanyak 12 kali. Pada sisi neraca juga banyak perubahan. Di sisi aset mengalami peningkatan sebanyak 125 kali, di mana aset lancar meningkat 48 kali. Bahkan aset tetap tumbuhnya sangat signifikan, dari sebanyak 30 juta menjadi 44,48 miliar atau meningkat sebanyak 4.042 kali. Ekuitas juga mengalami peningkatan dari 1,46 miliar menjadi 60,65 miliar atau sebanyak 124 kali. Lalu perubahan signifikan apa yang terjadi pada aset tetapnya? Sesuai dengan penjelasan pada prospektusnya, ada tambahan peralatan proyek sebanyak 44 miliar. Nah, bila kita cek dengan penambahan ekuitas atau saham yang disetor, penambahan saham yang disetor dari 600 juta menjadi 51 miliar
baru terjadi di akhir periode Agustus 2022. Artinya, penambahan aset tetap yang berupa alat-alat proyek ini harusnya belum memberikan kontribusi pada pendapatan dan laba periode Agustus 2022. Yang kedua, dari peningkatan ekuitas atau kepemilikan saham PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem atau FUTR. Sampai dengan 30 Juli 2022, modal yang setor masih sebanyak 600 juta rupiah. Namun pada 22 Agustus 2022, dilakukan penyetoran modal oleh PT Digital Futurama Global sebanyak 51 miliar. Dengan demikian, tambahan saham ini mengubah pemegang saham pengendali atau penerima manfaat akhir yang sebelumnya dipegang oleh PT Aspek Media Indonesia dan PT Investasi Gemilang Maju menjadi dipegang oleh PT Digital Futurama Global. PT Digital Futurama Global merupakan anak perusahaan dari PT Investama Gemilang Maju. Karena laporan keuangan yang disampaikan dalam prospektus di posisi akhir Agustus 2022, maka bisa dipastikan tambahan modal yang disetor ini belum memberikan kontribusi terhadap penjualan maupun laba perusahaan. Yang ketiga, kita bicarakan tentang emisi saham baru pada saat listing ini. FUTR melepas saham sebanyak 1.278 juta lembar dengan harga penawaran umum Rp100. Dengan demikian, harapannya akan dapat mengkolek dana retail sebanyak 128 miliar. Di samping itu, FUTR juga melepas waran sebanyak 1.022 juta lembar di harga Rp135, sehingga harapannya bisa mengkolek dana retail sebanyak 138 miliar. Total dana retail yang harapannya bisa dikolek dari saham dan waran sebanyak 266 miliar. Yang keempat, kita lihat pengaruh peningkatan ekuitas atau setoran saham dan emisi saham baru terhadap price book value atau PBV saat listing. Karena calon emiten melakukan tambahan modal sebelum listing, maka dengan penggelembungan jumlah saham tersebut, maka persentase dari 1,28 miliar lembar saham baru yang diterbitkan saat listing menyusut menjadi 20%. Dengan demikian, apabila kita bandingkan, maka dengan adanya peningkatan saham yang disetor dari 600 juta menjadi 51,12 miliar, terjadi penggelembungan saham sebanyak 85 kali. Nominal saham yang dilepas Rp10 dengan harga penawaran umum Rp100. Dengan demikian, harga penawaran umum dibanding dengan nominal saham sebanyak 10 kali. Dan dengan penggelembungan saham sebanyak 85 kali, maka seakan-akan PBV saham di awal, price book value saham di awal, sebesar 852 kali. Ekstrimnya, apabila setelah listing harga sahamnya turun menjadi Rp1, pemegang saham lama masih cuan. Nah, dari 4 kondisi di atas, pertanyaan saya yang pertama, mampukah alat-alat proyek yang dibeli atau dikonversi dengan tambahan saham baru meningkatkan performance perusahaan minimal sebanyak 85 kali untuk mengejar PBV saat listing? Peningkatan saham yang disetor menjelang listing ini sering terjadi dan tentunya merugikan investor retail. Apakah OJK tidak mempunyai RAC, risk acceptance kriteria untuk hal-hal seperti ini? Menurut saya, mestinya OJK menguji dahulu efek dari peningkatan tambahan setoran saham terhadap kinerja keuangan calon emiten, sehingga peningkatan modal yang menjelang listing tidak sering terjadi dan merupakan upaya untuk meningkatkan keuntungan dari pemegang saham lama. Yang kedua, apakah OJK paham
dan menyatakan logis bahwa tambahan setoran modal sebanyak 51 miliar pada tanggal 22 Agustus 2022 pada calon emiten ini dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang baru berdiri di tanggal 12 Agustus 2022, 10 hari sebelum penambahan modal kepada calon emiten dilakukan, dan pemegang saham pengendali hanya memiliki total saham yang disetor sebanyak 11 miliar. Artinya, pemegang saham pengendali melakukan setoran saham kepada calon emiten ini lebih dari 4 kali dari modal yang dimilikinya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen, jaga kesehatan, dan tunggu bagaimana perkembangan kinerja FUTR sampai dengan akhir tahun nanti. Apakah penerima manfaat akhir yang saya duga aktivis anti korupsi akan berbeda dengan yang lain? Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.